Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Baru minggu lalu kita mengenang Pekan Suci di mana Tuhan Yesus wafat di kayu salib dan bangkit dengan penuh kemuliaannya. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai di dalam segala aspek kehidupan kita. Hari ini saya akan sharing devotion dengan tema The Best atau yang terbaik. Setiap orang di dalam kehidupan cenderung ingin menjadi yang terbaik atau mendapatkan hal-hal yang terbaik. Hari ini saya ingin bertanya kepada saudara, sebenarnya apakah yang terbaik itu? Mungkin ada di dalam karir, pekerjaan, prestasi, kekayaan, studi, ataupun segala kenyamanan yang bisa kita peroleh dan kita pertahankan. Dari kecil, murid-murid di sekolah terdidik untuk mendapatkan nilai yang baik atau bahkan di-push untuk mendapatkan peringkat yang terbaik. Hingga era media sosial sekarang ini, kehidupan di media sosial menampilkan segala perbandingan akan pencapaian di dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah yang sebenarnya menjadi hal terbaik menurut kebenaran firman Tuhan? Keputusan terbaik yang bisa seseorang buat di dalam kehidupannya adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hal yang terbaik yang bisa kita peroleh di dunia ini adalah mengenal Dia secara pribadi, melihat kemuliaannya, dan mengalami kepenuhan kasih serta kuasa-Nya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan bagian yang terbaik di dalam kehidupan ini? Ada 4 hal yang bisa saya sharing hari ini. Yang pertama adalah believe in God, atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Pertama, Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan. Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa di surga. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang membawa keselamatan selain daripada Yesus Kristus. Kedua, dia menyatakan kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Firman yang hidup itu sendiri. Dan saat kita mengetahui kebenaran, saat kita mengenal kebenaran dan kepenuhannya, maka kebenaran tersebut akan memerdekakan kita. Hidup kita dibebaskan dari segala belenggu dosa. Hidup kita dimerdekakan oleh karena kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kebenaran itu mengubahkan, mentransformasi kehidupan. Dan Yesus juga menyatakan, poin ketiga adalah hidup. Yesus adalah pribadi yang membawa kehidupan. Apapun kondisi kita saat ini, kita selalu mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus itu sendiri, ada kehidupan kekal, ada keselamatan, ada jaminan untuk hari esok. Poin yang kedua yang akan saya bagikan adalah encounter with God atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita selalu butuh Tuhan, dan Tuhan rindu kita punya hubungan. Hubungan dengan Tuhan dibangun atas dasar kepercayaan, ketaatan, dan bertumbuh seiring pengalaman dan kedewasaan rohani kita di dalam Tuhan. Satu momen atau encounter dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi bisa merubah segala alur atau jalan hidup seseorang. Kita tahu bapak orang beriman Abraham, sebelumnya adalah Abram. Kemudian Tuhan mengurapi, memberkati dia menjadi Abraham. Dan kita tahu keturunannya menjadi terang dan bintang, bahkan sampai sekarang perjanjian Tuhan genap atas bangsa Israel. Pribadi yang kedua yang akan saya contohkan adalah Musa. Musa adalah seorang yang gak fasih bicara. Musa adalah seseorang yang merasa gak layak, memiliki keterbatasan. Tapi setelah perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Sinai, Musa pula yang dipakai Tuhan bersama Yosua membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan yang contoh yang terakhir adalah Rasul Paulus. Sebelumnya adalah Saulus. Dia adalah pembunuh, penganiaya murid Kristus. Di saat perjalanan ke Damsyik, Paulus yang waktu itu bernama Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan cahaya itu sendiri, dengan Kristus sendiri. Kemudian satu momen itu, setelah itu, Rasul Paulus berubah menjadi rasul yang radikal untuk mewartakan kebenaran dan kasih Kristus hingga Injil tersebar ke berbagai belahan dunia. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, encounter with God, change everything. One heavenly touch can change everything in life. Setiap orang bisa mengalami kesulitan. Setiap orang bisa mengalami masalah di dalam kehidupan ini. Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Banyak hal sulit, banyak hal buruk bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya sekalipun. Tetapi respons kita, keputusan apa yang kita buat dan apa yang kita pilih akan menentukan
bagaimana chapter kehidupan kita selanjutnya yang terjadi. Dan semua itu bukan karena kekuatan kita, namun karena Kristus yang ada di dalam kita. Sebab di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Poin yang ketiga adalah salvation need action. Keselamatan itu butuh tindakan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa segala keselamatan yang kita peroleh itu semuanya berasal dari Tuhan. Karena kasih karunia itu, karena grace itu. Tindakan iman kita lah yang menyambut kasih karunia itu. Dan kasih karunia itu bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi akan mentransformasi, mengubahkan kehidupan kita secara sepenuhnya. Dengan hati yang percaya dan mulut yang mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah the time is now. Waktunya adalah sekarang. Kitab Roma pasal yang 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini maksud bukan hal baik saja, bisa berupa juga hal buruk, pada kehidupan atau apapun. Bahkan segala hal yang buruk sekalipun, Tuhan sanggup ubah menjadi kebaikan. Ada janji, ada keselamatan, ada harapan, ada penebusan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bahkan segala kutuk apapun Tuhan sanggup ubah menjadikan berkat. Kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mengandalkan dan percaya sama Tuhan? Dan poin yang terakhir adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap dari kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaan berikutnya, maukah kita masuk ke dalam rancangannya? Maukah kita menerima panggilannya? Maukah kita bersikap menjadi murid yang setia di dalam panggilan Tuhan? 4 poin yang saya bagikan hari ini. BEST, best. Pertama, believe in God. Poin kedua, encounter with God. Ketiga, salvation need action. Dan yang keempat, the time is now. Percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan kehidupan dan semuanya. Keselamatan membutuhkan tindakan iman, dan waktu terbaik untuk masuk dalam rancangan Tuhan, untuk menerima keselamatan itu adalah sekarang. Mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan berat, tanpa jalan keluar, baik masalah finansial, keluarga, sakit penyakit, atau mungkin doa yang tak kunjung ada jawabannya. Tuhan berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk masuk ke dalam rencananya. Dia mengetuk pintu hati saudara. Maukah saudara membukanya? Saya akan tutup devotion pagi ini dengan sebuah ilustrasi. Di tangan kanan saya ada botol yang berisi air penuh. Di tangan kiri saya adalah botol yang kosong. Ini ibaratkan adalah orang yang penuh dengan hadirat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Orang yang berpegang pada Tuhan gak luput dari masalah, gak luput dari kesulitan. Badai bisa menerpa. Tapi bentuk botol ini tetap firm, tetap gak berubah karena dalamnya itu penuh. Dan dalamnya itu nggak kosong, sehingga ada sesuatu yang menahan, yaitu hadirat Tuhan itu sendiri. Nggak mudah untuk terombang-ambing, nggak mudah untuk jatuh. Bahkan kalau jatuh sekalipun, firman Tuhan mengatakan 7 kali orang benar jatuh, ia akan tetap bangkit kembali. Nah, ini adalah botol yang kosong. Ini adalah menggambarkan orang-orang di luar Tuhan. Mungkin bisa bergantung pada kekayaan, pada koneksi, pada hal-hal yang di luar Tuhan itu sendiri. Tapi saat badai menerpa, sesuai firman Tuhan, orang fasik itu akan roboh dan gak bisa bangkit kembali. Pertanyaan lagi, seberapa besar iman saudara pada Tuhan Yesus Kristus? Seberapa percaya saudara sama Tuhan Yesus Kristus? Apakah Tuhan hanya menjadi tombol darurat di saat saudara butuh sesuatu,
untuk berdoa, atau saudara selalu percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Kalau di tempat ini ada yang mau pertama kali untuk membuka hati, untuk mengenal, untuk percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yakinkah itu adalah keputusan yang terbaik di dalam hidup yang bisa saudara buat? Kemudian mungkin dari saudara ada yang merasa hampa, berbeban berat, merasa jauh dan gak layak. Walau mungkin saudara sudah rutin bergereja, tapi merasa itu hanya sebuah rutinitas. Tuhan rindu punya hubungan pribadi sama saudara sekalian. Hubungan yang dibangun atas dasar ketaatan, kepercayaan, dan iman. Bukan hanya rutinitas atau pergerejaan. Tuhan mengasihi saya. Tuhan yang sama yang memulihkan saya. Tuhan yang sama memulihkan, mengubahkan kehidupan saudara. Dan Tuhan yang sama akan mengasihi, menyertai kehidupan saudara semua. Percayalah Dia, Allah yang setia. Walau kita nggak setia, Dia tetap setia karena Dia nggak akan pernah bisa menyangkal dirinya. Keputusan yang terbaik adalah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Aku berdoa untuk jemaat di tempat ini yang mungkin berbeban berat, merasa hopeless, merasa jalan buntu, dan mungkin doa yang nggak terjawab. Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka mengalami perjumpaan, pengalaman dan pengenalan pribadi yang lebih bersama Tuhan. Biarlah ada terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk yang sakit, aku perkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk yang berbeban berat, terobosan dan jalan keluar Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mereka yang merasa jauh, mereka yang merasa nggak layak, atau mereka akan ragu akan keselamatan, atau ragu siapa Tuhan itu. Tuhan, aku rindu mereka boleh mengalami kasih-Mu secara utuh, secara penuh. Dan biarlah Engkau nyatakan pribadi di dalam diri mereka sebagai Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu melepaskan berkat, damai sejahtera dan sukacita untuk jemaat dan semua yang mendengar devotion pagi hari ini. Serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Genaplah rancangan-Mu, kehendak-Mu atas gereja ini dan kami semua. Tutup bungkus materaikan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian devotion Gereja ICC pagi hari ini. Sampai berjumpa di devotion Gereja ICC berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.